Baik anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Baik, kita tadi sudah membahas sampai efek rumah kaca yang akan menyebabkan pemanasan global. Nah, jadi efek rumah kaca itu bukan berarti karena banyaknya gedung atau rumah-rumah yang terbuat dari kaca, bukan. Tetapi diibaratkan bumi itu berada pada suatu lapisan yang berupa atmosfer. Nah, itu diibaratkan sebagai kaca. Jadi gambarannya akan semacam ini. Jadi diibaratkan itu kita berada dalam sebuah mobil gitu ya. Nah, mobil kan ada kacanya tuh. Nah, apabila mobil ini mati dalam kondisi mati, kemudian tidak ada AC, kita berada di dalamnya, maka cahaya matahari ini, panas matahari ini akan mampu masuk menembus ke dalam mobil. Tetapi benda-benda dan manusia yang memantulkan panas ini, panasnya nggak bisa keluar dari mobil, tetapi mulek kayak nang jero mobil. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya pemanasan. Jadi suhu di dalam mobil ini semakin panas. Nah, sama seperti di bumi, apabila gas-gas atmosfer ini yang tadi saya jelaskan itu ternyata tidak seimbang, maka akan menyebabkan panas. Panasnya nggak bisa dipantulkan. Kalau seimbang ya gambarannya seperti di gambar ini, panas matahari yang diberikan mampu dikeluarkan sampai keluar lewat atmosfer sehingga buminya tetap hangat, tetap hangat. Tetapi kalau di bumi ini banyak terjadi pencemaran, banyak karbon yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor, dari asap pabrik, maka karbon itu dia akan berikatan dengan oksigen. Membentuk apa kalau karbon berikatan dengan oksigen? Membentuk CO2. Nah, CO2 ini harusnya kan CO2 ini bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Untuk apa? Untuk fotosintesis. Ya, fotosintesis. Tetapi karena tumbuhannya banyak ditebangi, ya karena tumbuhannya ini banyak ditebangi, maka fotosintesisnya tidak terjadi. Maka gas CO2-nya akan disimpan, dia akan berkumpul di lapisan atmosfer ini, CO2-nya ngumpul di sini. Nah, kalau CO2-nya ngumpul di sini, apa yang terjadi? CO2 yang ngumpul di sini menyebabkan panas matahari yang masuk, panas matahari masuk ke bumi, harusnya kan dikeluarkan seperti ini. Ternyata nggak bisa dikeluarkan. Nggak bisa menembus ini, harusnya bisa menembus ke sini, tapi nggak bisa nembus, tapi dipantulkan kembali. Panas yang diberikan matahari, harusnya dikeluarkan ke sini, keluar lewat atmosfer sampai keluar, ternyata tidak, tapi dipantulkan kembali ke bumi. Maka buminya akan bumi semakin panas. Nah, bumi semakin panas ini dikenal dengan istilah global warming. Nah, adanya global warming ini tentunya akan terjadi perubahan iklim yang ada di bumi. Nah, oke, penyebabnya apa saja? Ya, seperti yang Bu Alia jelaskan tadi, ternyata pemanasan global disebabkan oleh bertumpuknya gas-gas CO2 yang ada di bumi di lapisan atmosfer sehingga panasnya dipantulkan kembali, nggak bisa dikeluarkan. Nah, ternyata pencemaran udara itu bukan karena hanya gas CO2, tetapi ada gas lain yang berupa misalnya CFC atau klorofluorokarbon. Nah, klorofluorokarbon ini akan menyebabkan menipisnya ozon. Jadi klorofluorokarbon yang banyak yang ada di bumi ini akan menyebabkan lapisan ozonnya tipis. Kalau lapisan ozonnya menipis, maka radiasi ultraviolet atau sinar UV yang berbahaya bagi tubuh itu akan menyebabkan terjadinya kanker kulit atau iritasi kulit.
Nah, oke. Jadi semacam itu. Selain itu, pengeluaran dari pabrik, dari kendaraan bermotor itu juga menghasilkan suatu gas yang namanya sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Nah, gas ini apa lagi? Gas ini SO4, SO4 atau juga sebentar ya. Jadi SO4 bisa dalam bentuk SO4 atau sulfur dioksida atau SO2 atau NO2. Gas-gas ini juga akan menyebabkan terjadinya peristiwa hujan asam. Oke, peristiwa hujan asam ini yang menyebabkan terjadinya rusaknya bahan-bahan yang atau benda-benda yang terbuat dari besi karena menyebabkan korosif. Nah, ini ternyata pencemaran yang ada di bumi ini karena ulah manusia ini akan berakibat buruk juga pada manusia itu sendiri. Oke, nah dampaknya apa? Dampak dari pemanasan global ini, maka temperatur buminya akan semakin tinggi, semakin panas. Buminya semakin panas. Kalau semakin panas, maka gletsernya akan mencair. Kalau gletsernya mencair, maka air lautnya meningkat. Kalau air lautnya meningkat, maka bisa terjadi banjir. Kemudian hilangnya terumbu karangnya hilang. Kemudian punahnya spesies-spesies hewan-hewan masih banyak mengalami kepunahan. Kemudian kegagalan panen besar-besaran. Karena seperti yang Bu Alia jelaskan tadi, karena penipisan lapisan ozon, karena lapisan ozon itu merupakan salah satu lapisan yang berada di lapisan stratosfer, itu kan sebenarnya bermanfaat untuk kita karena akan melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Tapi karena lapisan ozon ini semakin menipis, maka menyebabkan terjadinya kanker kulit. Oke. Nah, usaha-usaha apa yang bisa menanggulanginya? Yang pertama adalah kita harus menggunakan energi terbarukan. Jadi tidak hanya mengurangi penggunaan dari bahan batu bata, mengurangi dari gasolin, kayu, bahan bakar organik, ini harus dikurangi. Kemudian meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Caranya bagaimana? Kita lebih sering menggunakan transportasi umum dibanding transportasi pribadi. Kemudian mengurangi deforestation atau penggundulan hutan ya. Kemudian mengurangi produk-produk yang mengandung klorofluorokarbon, misalnya zat-zat yang mengandung freon. Kemudian tidak lagi menggunakan parfum yang dari semprot yang pakai yang tabung itu anak-anak ya, kita pakai splash saja. Kemudian dan banyak melakukan kegiatan penghijauan. Jadi demikian anak-anak ya, pembahasan kita tentang pemanasan global. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan dan jangan lupa di rumah saja ya.